Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوات والأمهات، alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya senantiasa membasahi bibir-bibir kita, lisan-lisan kita. Kata pujian, pembesaran dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, Zat yang maha baik, yang kebaikannya terus-menerus tercurah kepada kita, dan terkhusus lagi di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Itu nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita bisa hadir kembali di majlis ilmu, majlis yang mubarak, majlis yang paling mulia, sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa majlis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Yang hadir di dalamnya bukan hanya manusia, anak cucu Adam, tapi juga hadir di dalamnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dekat, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hadir dalam majlis yang seperti ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga kita semua
yang hadir dalam majlis ini mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yafaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, kebaikan besar ataupun kebaikan kecil, maka cirinya, tandanya, orang tersebut diberikan kefakihan, pemahaman yang benar terhadap agamanya. Orang tersebut dimudahkan jalannya, langkahnya untuk senantiasa hadir di majlis ilmu, majlis yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah, majlis yang di dalamnya disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis yang disampaikan di dalamnya perkara halal dan haram, perkara perintah dan perkara larangan, perkara tauhid dan perkara kesyirikan, perkara sunnah dan perkara bid'ah. Jadi salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya jika hamba itu diberikan taufik untuk selalu dekat hadir di majlis ilmu. Iya. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat, itu selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya. Hidupnya bersama ilmu, waktunya ya diatur sedemikian rupa ya untuk tetap belajar mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan masalah akidah, masalah tauhid, masalah-masalah yang prinsip, masalah-masalah yang sangat mendasar dalam agama, atau masalah-masalah ahkam, masalah-masalah hukum, tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara mandi wajib dan seterusnya. Ya. Jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya tempat-tempat yang seperti ini hendaknya kita pandai-pandai mensyukurinya. Ini tempat yang di dalamnya dibuka taklim, pengajian, majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka hendaknya para ummahat, para kaum wanita mensyukuri nikmat ini dengan cara memanfaatkannya
dengan cara datang belajar, mempelajari hukum-hukum agamanya, mendengarkan nasihat, bimbingan, arahan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para sahabiat, para kaum wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semangat belajarnya tinggi, luar biasa semangat belajarnya mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang memuji ya wanita-wanita Ansar, wanita-wanita Madinah, karena semangat mereka belajar yang membuat Nabi kagum dan Nabi memuji mereka. Rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka bertanya tentang ilmu yang mereka butuhkan, tidak menghalangi mereka belajar. Ya. Kayaknya suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu ada Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi. Wanita ini bertanya, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqqi syai'a." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dari kebenaran. Ya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Apakah wanita juga wajib mandi jika dia mimpi? Ya, mimpi basah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, wajib mandi kalau dia mimpi basah dan dia mendapati cairan. Iya. Aisyah radhiyallahu anha agak menyindir-nyindir. Ya, kenapa wanita ini kok enggak malu-malu? Ya. Bertanya, ya. Menanyakan hal-hal yang seperti ini, perkara yang sensitif. Ya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Ya. Karena rasa malu yang mereka miliki tidak menghalangi mereka bertanya sesuatu yang memang mereka butuhkan. Ya, sesuatu yang memang mereka butuhkan. Taib akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala hari ini kita akan belajar fikih seputar tata cara bertaharah. Kita akan bahas tentang taharah. Ulama fikih itu ketika menyusun kitab-kitab fikih atau bab-bab fikih itu selalu diawali dengan pembahasan taharah. Ya, bab berikutnya tentang sholat, kemudian berikutnya zakat, kemudian berikutnya puasa, ya haji. Setelah itu ada yang langsung muamalah jual beli. Ada juga setelah pembahasan haji langsung pembahasan nikah. Ya. Jual beli, pembahasan nikah, talak. Ya. Jihad. Nah, itu semua pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam kitab fikih. Iya. Ulama fikih selalu mengawali kitab fikih mereka dengan pembahasan taharah. Kenapa? Karena
pembahasan setelah taharah adalah pembahasan sholat. Sementara salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya ibadah sholat, ya, sholat tersebut dilakukan dalam keadaan orangnya punya taharah, bersih dari hadas besar, hadas kecil, juga bersih dari najis pakaiannya, badannya, dan tempat sholatnya. Makanya selalu yang awal-awal dibahas adalah pembahasan tentang taharah. Ya. Sekarang apa itu taharah? Ya, taharah punya dua pengertian. Pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah fikih. Bahasa secara at-taharah secara bahasa adalah an-nazafa wan nazaha minal akdzar. Yakni bersuci, ya, bersih-bersih dari kotoran, ya. Bersuci, membersihkan diri atau pakaian dari kotoran. Nah, itu makna taharah secara bahasa. Adapun taharah secara istilah, yakni istilahnya ahli fikih, raf'ul hadath, ay zawal wasfil qa'im bil badan al mani' min as-shalah wa nahwiha. Ya. Taharah secara istilah adalah mengangkat atau menghilangkan hadas dan menghilangkan najis yang ada pada badan, pakaian, dan tempat. Itu makna taharah secara istilah. Saya ulangi, ya, taharah secara istilah adalah mengangkat atau menghilangkan hadas yang besar ataupun yang kecil, dan juga menghilangkan najis yang ada pada badan, pada pakaian, atau pada tempat. Nah, itu makna taharah secara istilah. Ya. Raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Apa itu hadas? Ya, sering kita dengar hadas. Apa itu hadas? Ya, apa itu hadas? Itu adalah al-wasful qa'im bil badan al-mani' minas shalah. Sifat yang ada pada badan yang menghalangi seseorang melakukan sholat. Ya, sifat yang ada pada badan yang menghalangi seseorang melakukan sholat. Ya. Orang yang sudah berwudu kemudian buang angin misalkan, batal wudunya. Di saat batal wudunya ini dia dikatakan berhadas. Ya, di saat wudunya batal ini maka dia dikatakan berhadas. Dalam arti dia tidak punya taharah, tidak punya wudu. Maka hadas ini menghalangi dia melakukan sholat. Ya, menghalangi dia melakukan sholat. Dan hadas yang menghalangi dia ini melakukan sholat akan terangkat ketika orangnya kembali berwudu. Nah, ketika orangnya kembali berwudu, maka hilanglah sifat hadas yang ada pada dirinya. Nah, itulah yang dikenal dengan taharah. Ya, itulah yang dikenal dengan taharah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan tentang air. Iya, pembahasan tentang air, karena air inilah yang akan digunakan untuk bertaharah, bersuci, menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis yang ada pada badan, pada pakaian, ya, atau yang lainnya.
Ya, yang ada pada badan, pada pakaian atau yang yang lainnya. Ya. Di sini dikatakan la yakhfa 'alaika ayyatuhal mu'mina annahu la yasihhu laki salatun ma lam takuni tahirah min al-hadathil akbari wal asghari wan najasah. Fa fi sahih qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin wa tahsulu hadhihi at-tahara bi isti'mali ahadil mutahhirain al-ma' aw at-turab alladhi yanubu an fi ba'd al-ahwal kama sayati. Tidak samar lagi bagi engkau wahai wanita mukminah bahwa salatmu tidak sah, ya, jika kamu tidak dalam keadaan suci, bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil dan najis. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat yang tidak dibangun di atas taharah. Allah tidak menerima salat yang tidak dibangun di atas taharah. Jadi siapapun yang melakukan salat, kalau dia tidak ada taharahnya, tidak ada wudunya, tidak ada tayammumnya, maka salatnya itu tidak sah. Maka salat yang wajib, salat sunnah, salat jenazah, semuanya dipersyaratkan harus ada wudu terlebih dahulu. Semuanya dipersyaratkan harus ada wudu terlebih dahulu. Ya. Kemudian tahara ini itu terwujud, terlaksana dengan menggunakan salah satu dari dua alat tahara. Ya, dengan menggunakan salah satu dari dua al-mutahhirain, alat tahara, alat bersuci. Apa itu? Alma, air, aut turab atau tanah, yang kadang menggantikan air. Jadi yang digunakan untuk bertahara, bersuci adalah air. Ketika tidak ada air atau ada air namun tidak mampu digunakan karena sakit dan semisalnya, maka nanti diganti dengan tanah, yakni maksudnya sini bertayamum. Bertayamum. Jadi kesimpulannya nanti menghilangkan hadas besar ataupun kecil itu dengan cara menggunakan air. Kalau hadas besar diangkat dengan cara mandi, kalau hadas kecil diangkat dengan cara berwudu. Kalau tidak bisa mandi karena tidak ada air atau karena sakit, ada air tapi karena sakit, tidak bisa berwudu karena tidak ada air atau ada air tapi dia sakit sehingga tidak bisa berwudu, maka nanti diganti tayammum. Maka nanti diganti tayammum. Kemudian kata beliau, wal miyahu naw'an. Air itu ada dua macam. Jadi asal yang digunakan bertahara, mengangkat hadas atau menghilangkan najis adalah air. Jadi air yang digunakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Kami turunkan dari langit air tahura sebagai alat untuk bersuci. Kemudian di sini dikatakan air itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ma' at-tahur wa huwa al-baqi 'ala asli khilqatihi. Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tetap berada di atas asal penciptaannya, yakni tidak berubah dengan najis. Wa huwa kullu ma naba'a minal ard aw nazala minas sama, yaitu semua air yang keluar dari bumi atau air yang turun dari langit.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih." Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit air. Untuk apa? Untuk kalian gunakan untuk bersuci. Ini jenis air yang pertama. Jadi air yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Ya, suci dalam arti bukan najis, bisa diminum dan bisa digunakan untuk bersuci, bisa dipakai mandi, bisa dipakai berwudu, bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, air yang bagaimana itu? Di sini katakan, ya semua air yang keluar dari bumi, ya mata air, air hujan, air laut dan yang semisalnya, ya. Nah, asalnya air tersebut adalah air yang bersih, ya, suci dan mensucikan. Suci boleh diminum, ya, mensucikan boleh digunakan untuk bersuci, bertaharah, menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Ya. Kemudian kata penulis, wa yadkhulu fi hadza miyahul anhar was-suluj wal barat wal abar hatta in taghayyara bi tuli muqtihi aw bi mukhalatatin tahirin la yumkin saunuhu an. Masuk juga dalam kategori air yang bersih, suci dan mensucikan, ya, semua air sungai, ya, air salju, air sumur, sekalipun air itu berubah disebabkan karena lamanya tinggal di dalam sumur misalkan, ataukah air itu berubah disebabkan karena bercampur dengan sesuatu yang bersih, maka air itu tetap dikatakan air yang bersih, air yang suci, tetap boleh, ya, digunakan untuk berwudu. Kemudian begitu juga kata beliau, wa kadzalika miyahul bahar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma suila an ma'il bahar. Ya, air laut. Ya, air laut itu bersih. Boleh diminum, boleh dipakai berwudu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut. Kata Nabi, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Iya, laut itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suci, bersih airnya, tidak bernajis. Boleh diminum, boleh dipakai berwudu. Ya. Al-hillu maitatu, laut itu halal bangkainya. Ya, halal bangkainya. Ya, ikan yang ditemukan di laut walaupun ikannya besar, ya, ditemukan mati, halal dimakan. Ya, semua yang tinggal di laut, ya, hewan-hewan laut itu halal dimakan. Termasuk yang disebut orang anjing laut, itu halal dimakan. Ya. Baik. Wa hadzal ma' at-tahur, ya, dan air yang suci ini huwa tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairi. Ya. Air yang suci ini adalah air yang bersih pada dirinya dan mensucikan yang lainnya. Ya, air yang inilah yang mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, air yang bersih inilah yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kemudian kata beliau, wa idza khalata al-ma' at-tahur syai'un min at-tahirat fayughayyira syai'an min awsafihi fa huwa baqin ala tuhuratihi ma dama dakhilan fi musammal ma'. Ya. Kemudian air yang bersih itu jika dia tercampuri dengan sesuatu yang bersih pula lalu berubah, ya, lalu berubah sifatnya, maka
tetap dihukumi dia bersih sepanjang masih dinamakan air. Ya, sepanjang masih dinamakan air. Ya, maksudnya begini. Ya. Ada air bersih. Ya, air bersih ini bercampur dengan sesuatu yang bersih pula. Setelah air ini bercampur dengan sesuatu yang bersih pula, bagaimana air tersebut? Apakah masih bersih, masih suci dan mensucikan, masih bisa dipakai untuk bersuci? Kata penulis, dilihat. Dilihat. Kalau air tersebut setelah bercampur dengan sesuatu masih tetap dinamakan air, maka masih boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air tersebut setelah dicampur dengan sesuatu yang bersih, karena air itu berubah salah satu sifatnya, rasanya, baunya dan warnanya, sehingga air itu diganti namanya, maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, berwudu misalkan. Kita berikan contoh yang lebih jelas. Ya, air dalam air 1 gelas. Ya, air 1 gelas. Air ini bersih. Ya, air ini bersih. Boleh diminum. Air ini mensucikan, boleh dipakai berwudu. Ya. Kemudian air tersebut dicampur dengan kopi. Dicampur dengan kopi. Setelah air itu dicampur dengan kopi, apa namanya? Kopi. Ya. Air 1 gelas, dikasih kopi 1 saset. Setelah dikasih kopi 1 saset, tidak lagi dinamakan air, tapi dinamakan apa? Kopi. Maka ini tidak bisa lagi dia dipakai untuk apa? Berwudu. Tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah bukan air. Sementara yang dipakai berwudu itu apa? Air. Nah, yang dipakai untuk wudu, mengangkat hadas besar ataupun kecil adalah air. Ya, yang tadinya air dicampur kopi diganti namanya menjadi kopi. Karena sudah diganti namanya menjadi kopi, maka tidak bisa lagi dipakai untuk bertaharah, bersuci. Ya, air 1 ember besar, dikasih kopi 1 saset. Setelah dikasih kopi 1 saset, apakah dinamakan kopi atau masih tetap dinamakan air? Masih tetap dinamakan air. Maka masih boleh dipakai berwudu. Ya, kan ember besar, cuma dikasih 1 saset, itu kan tidak berubah ya. Ya, kalau toh berubah sedikit, tetapi menamakannya sebagai kopi itu belum. Ya, masih tetap dikatakan katakan air. Karena masih dikatakan air, walaupun sudah dicampur kopi, karena masih dikatakan air, maka masih boleh dipakai bertaharah, berwudu atau mandi. Iya. Nah, jadi ini ukurannya. Jadi kalau ada air yang bersih, kemudian dikasih masuk sesuatu yang bersih pula di dalamnya, apakah masih boleh dipakai bertaharah atau tidak? Lihat. Kalau sudah dicampur dengan sesuatu dan namanya diganti, kalau namanya diganti, maka tidak bisa lagi. Iya, asalnya bersih, dikasih kopi, diganti namanya menjadi kopi. Asalnya airnya bersih, dikasih susu, diganti namanya susu. Iya, asalnya airnya bersih, dikasih teh, diganti namanya teh. Maka tidak bisa lagi dipakai bersuci. Tapi walaupun dikasih teh, dikasih susu, dikasih kopi, tapi kalau tidak sampai ganti nama, tidak sampai diganti namanya, tidak sampai terkalahkan, maka masih tetap boleh dipakai untuk bertaharah. Ya, masih tetap boleh dipakai
bertahara, tetap boleh dipakai ya bersuci. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, air yang najis. Ya, yang kedua air yang najis. Ya. Jadi tadi air yang bersih kemudian dicampur dengan kopi, kalau diganti namanya menjadi kopi, maka tidak bisa lagi dipakai berwudu karena bukan lagi air. Ya, tapi tetap boleh diminum ya. Ya, tetap boleh ya, boleh diminum. Ya, enggak boleh dipakai berwudu karena bukan lagi air. Jadi yang disyariatkan untuk digunakan berwudu itu adalah air. Ya, adapun ya kopi, ya teh, maka tidak boleh. Ya sirup dan berbagai jenis minuman-minuman itu enggak boleh dipakai berwudu. Air kelapa itu enggak boleh, enggak sah kalau dipakai ya berwudu karena itu bukan air. Karena itu bukan air, walaupun itu benda cair. Ya, itu benda cair tapi bukan bukan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Ya, kami telah turunkan air sebagai alat untuk bersuci. Maka yang dipakai bersuci adalah air. Maka yang dipakai bersuci adalah air. Baik. Kemudian yang kedua, ya, al-ma'un najis, air yang najis. Bagaimana itu air yang najis? Huwallazi khalatathu najasatun wa atharat fi ahadi awsafi. Air yang najis itu adalah air yang tercampuri dengan najis. Dan najis itu mampu merubah salah satu dari 3 sifatnya air. Air itu punya 3 sifat. Warna, rasa, dan bau. Warna, rasa, dan bau. Kalau ada air yang bersih, kemudian air yang bersih ini tercampuri dengan najis. Jika najis ini mampu merubah salah satu dari 3 sifat air yang bersih tadi, warna, rasa, dan baunya, maka air itu dikatakan air yang najis. Maka air itu dikatakan air yang najis. Tapi kalau najis ini tidak merubah salah satu dari 3 sifat air tersebut, maka kita katakan air itu masih tetap bersih. Boleh diminum, boleh dipakai berwudu, boleh diminum, boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi. Ya, kita berikan contoh. Ya, air, ya, setengah ember misalkan. Ada air, ya, ada air setengah ember. Terus datang anak kecil kencing di situ. Air setengah ember, datang anak kecil kencing di situ. Dia kencing itu air dalam ember. Pertanyaannya, apakah air dalam ember ini sudah najis atau belum? Dilihat. Ya, lihat. Ya. Lihat. Kalau air ini setelah dikencingi sama anak-anak tadi ada perubahan pada salah satu dari 3 sifatnya, warnanya, rasanya, dan baunya, berarti air itu apa? Sudah kotor, najis. Karena berubah salah satu dari 3 sifatnya disebabkan karena najis, yakni air kencing yang masuk bercampur padanya. Tapi kalau tidak ada sama sekali perubahan, ya, tidak ada sama sekali perubahan pada warnanya, baunya, dan rasanya, maka air itu tetap dikatakan sebagai air yang bersih. Boleh diminum, boleh dipakai berwudu. Ya, kalau misalkan dia katakan kan menjijikkan kalau sudah dikencingi, ya urusan jijik itu urusan lain. Kita sekarang berbicara tentang hukumnya. Apakah air ini masih bersih atau sudah sudah najis? Ya. Ya. Kolam. Ya, air dalam kolam, ada tikus mati di dalamnya. Ya, tikus itu najis ya, karena bangkai. Ya, ada tikus mati di dalam kolam. Apakah airnya ini najis atau tidak? Karena ada tikus mati, ada bangkai di dalamnya. Yang mana bangkai itu adalah najis? Itu tadi caranya, lihat. Kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya air disebabkan karena bangkai tikus yang ada di dalamnya itu,
maka air tersebut dikatakan air yang najis. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, ya, tidak ada perubahan sama sekali pada warnanya, pada baunya, ya, rasanya, itu air sekalipun ada bangkai tikus di dalamnya masih tetap dikatakan bersih, ya, masih tetap dikatakan bersih, ya, masih tetap dikatakan bersih. Jadi itu caranya, ya, jadi itu cara menghukumi air ini sudah kotor, sudah najis. Dilihat itu tadi, kalau memang air ini berubah salah satu dari 3 sifatnya disebabkan karena najis yang bercampur dengannya, maka air itu dihukumi sebagai air yang najis. Tapi kalau tidak ada berubah sama sekali, maka air itu masih tetap dikatakan bersih, ya, maka air itu masih tetap dikatakan bersih, suci dan mensucikan, boleh diminum dan boleh digunakan untuk bersuci. Dan kaidah yang disebutkan oleh ahlul ilm, al aslu fil miyahi at-tahara, asal air itu adalah suci, asalnya air itu adalah suci. Maka tidak bisa kita hukumi air ini najis kecuali kita bisa pastikan bahwa air ini berubah salah satu dari 3 sifatnya disebabkan karena ada najis yang bercampur dengannya. Kalau tidak, maka kembalikan kepada hukum asalnya. Kita dapat air, air ini agak bau-bau, ya. Ya, ada apa air? Airnya ini agak lain-lain rasanya. Ya, nggak bisa kita langsung menghukumi, oh, ini air ini kotor, ini najis karena lain-lain rasanya, karena lain-lain baunya. Ya, mesti dipelajari dulu yang menyebabkan baunya lain-lain, yang menyebabkan rasanya lain-lain apa? Najis atau bukan? Kalau najis yang menyebabkan baunya lain-lain, najis yang menyebabkan rasanya lain-lain, baru kita hukumi air itu air yang kotor, air yang bernajis. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa. Kita kembalikan kepada hukum asalnya air itu bersih, suci. Tidak bisa dikeluarkan dari statusnya sebagai air suci menjadi air yang kotor, air yang najis, kecuali bisa dipastikan bahwa ya berubah salah satu dari 3 sifatnya disebabkan karena air. Apa? Karena najis. Disebabkan karena najis. Baik. Ya. Kemudian di sini disebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan air. Yang pertama, al-ma' al-mutasaqit min a'dha'il wudu' wa nahwi baqin 'ala tuhuriyatihi wa yajuzu an yatatahhar bihi marratan ukhra ma lam tataghayyar rihuhu aw launuhu aw ta'muhu bi mukhalatati najasatin. Ya. Air yang mutasaqit, air yang jatuh kembali ke tempat air di saat kita berwudu misalkan. Ya, di saat kita berwudu. Ya. Di saat kita berwudu, misalkan kita berwudu di ember, ya. Ya, kan tangan kita celupkan masuk ke dalam ember. Ya, airnya kita ambil menggunakan kedua telapak tangan. Ketika kita mengambil air di ember dengan menggunakan kedua telapak tangan, kan secara otomatis ada yang menetes, ada yang jatuh kembali itu air ke dalam ember. Nah, air yang jatuh ke dalam ember ini itulah yang distilahkan air musta'mal. Nah, kalau dalam pembahasan fikih itulah yang distilahkan dengan air musta'mal. Nah, itu kalau orang-orang Syafi'iyah itu sudah tidak mau gunakan lagi. Ya, sebagian orang-orang Syafi'iyah itu sudah tidak mau lagi mereka gunakan dengan alasan air ini sudah terpakai. Ya. Misalkan kita mandi. Ya, kita mandi. Ya, mandi, kita nimbah air dari baskom misalkan. Kalau otomatis ketika kita mandi, ya kan percikan-percikan mandi ini kan ada yang jatuh kembali masuk. Ya, ada yang jatuh kembali masuk. Air yang jatuh kembali masuk ini itulah yang dikenal dengan istilah apa? Air musta'mal. Nah, bagaimana air musta'mal ini? Apakah boleh digunakan kembali karena statusnya dia sudah digunakan, sudah dipakai? Jawabannya tetap boleh karena air itu masih bersih. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak boleh lagi, kita katakan apa dalilnya sehingga tidak boleh lagi digunakan.
Ya, kan air itu masih bersih karena belum berubah salah satu dari 3 sifatnya disebabkan karena najis. Ya, air itu dikatakan bersih. Kenapa? Karena dia tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya disebabkan karena najis. Maka kalau masih bersih, ya apa yang menghalangi untuk digunakan? Apa yang menghalanginya untuk dimanfaatkan? Jadi kesimpulannya, ya, air yang mustakmal, air yang sudah digunakan, air yang sudah dipakai, ya, masih tetap boleh dipakai sepanjang airnya masih bersih. Ya, sepanjang airnya masih bersih, yakni airnya belum bernajis. Ya, kalau airnya sudah bernajis, ya nggak boleh lagi dimanfaatkan, tidak boleh lagi digunakan. Ya. Baik. Ya, saya kira cukup kajian kita di sore hari ini, pembahasan tentang air, ya. Ya, ini pembahasan penting untuk kita pahami, ya, sebab salah satu dari syarat sahnya ibadah solat kita bangun di atas taharah, dan asal yang digunakan bertaharah, asal yang digunakan bersuci adalah air. Maka kita mesti memahami air yang bagaimana yang boleh digunakan bersuci dan air yang bagaimana yang tidak boleh digunakan bersuci. Jadi air yang digunakan bersuci, berwudu, menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, mandi wajib misalkan, adalah air yang suci dan mensucikan. Adalah air yang suci dan mensucikan. Baik, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.